Selamat datang kembali di channel Do You Know, di mana segala informasi ada di sini. Teman-teman pasti tahu kan apa itu museum? Ya, museum adalah institusi permanen nirgala melayani kebutuhan publik dengan sifat terbuka, dengan cara melakukan usaha pengoleksian, mengkonservasi, meriset, mengomunikasikan, dan memamerkan benda nyata kepada masyarakat untuk kebutuhan studi, pendidikan, dan kesenangan. Nah, di video ini saya akan memaparkan kepada teman-teman semua beberapa museum yang bentuk bangunannya paling aneh dan unik. Karena bentuk dari museum-museum ini tidak sama dengan museum-museum pada umumnya. Sebelum lanjut ke video, untuk teman-teman, saya ingin mengingatkan, jangan lupa ya like, comment, and share sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa juga subscribe channel saya dan klik tombol lonceng notifikasinya agar saya lebih bersemangat membuat video-video berikutnya. Untuk yang sudah mensubscribe saya, terima kasih. Semoga video-video saya bermanfaat, menambah wawasan, dan juga menambah pengetahuan teman-teman. Tak usah berlama-lama lagi, mari kita ke videonya. Selamat menyaksikan. Museum dengan patung tangan berwajah. Jika dilihat dari luar, bangunan museum seni galeri kota Wellington nampak seperti bangunan pada umumnya. Bangunan tersebut nampak seperti bangunan normal yang memiliki banyak jendela dengan dinding berwarna putih. Namun, jika Anda memalingkan pandangan Anda ke arah atap, Anda bakal langsung tahu kenapa museum ini berbeda dari museum-museum lainnya. Di atas bangunan ini, terdapat telapak tangan raksasa setinggi hampir 5 meter. Jika itu masih belum cukup aneh, patung tangan tersebut juga dilengkapi dengan wajah manusia. Wajah tersebut aslinya adalah wajah Ronnie Van Hout, seniman pembuat patung ini. Yang lebih uniknya lagi, Van Hout juga memberikan nama patung buatannya tersebut, Quasi. Nama Quasi pada patung tersebut terinspirasi dari Quasimodo, karakter orang bungkuk dari novel terkenal Hunchback of Notre Dame. Van Hout juga membantah kalau patung Quasi merupakan patung yang terlihat menakutkan. Menurut Van Hout, Quasi diciptakan sedemikian rupa untuk menyimbolkan orang asing dan bagaimana masyarakat menolak sesuatu yang berbeda. Van Hout lantas menambahkan kalau patung ini harusnya bisa membuat orang-orang yang melihatnya tersenyum. Museum Gajah Berkepala 3. Gajah merupakan hewan asli Thailand yang paling terkenal. Pasalnya, negara tersebut memang memiliki populasi gajah berjumlah besar. Gajah-gajah tersebut dimanfaatkan oleh penduduk setempat untuk dinaiki dan membantu memindahkan benda-benda berat. Penduduk Thailand juga percaya bahwa sebelum melahirkan Buddha, ibunya bermimpi melihat gajah putih. Karena mayoritas penduduk Thailand beragama Buddha dan mereka memandang gajah sebagai hewan yang amat penting. Thailand pun dijuluki sebagai negara gajah putih. Dengan melihat hal tersebut, maka rasanya bukan hal aneh jika lantas kita bisa menemukan patung gajah di Thailand. Namun, patung yang satu ini berbeda dengan patung gajah biasa. Pasalnya, patung yang bersangkutan menampilkan sosok gajah berkepala 3. Patung gajah berkepala 3 tersebut aslinya merupakan bangunan Museum Erawan yang terletak di tepi kota Bangkok. Tinggi patung tersebut mencapai hampir 50 meter. Patung gajah tersebut nampak terdiri di atas pijakan berbentuk silinder. Di bagian pijakan itulah terdapat pintu masuk yang bisa digunakan oleh pengunjung untuk masuk ke dalam museum. Di dalam museum, pengunjung dapat melihat patung-patung Buddha yang dilindungi oleh kotak kaca. Museum berbentuk spiral. Swiss bukan hanya terkenal dengan pemandangannya yang dipenuhi oleh pegunungan. Di negara ini,
terdapat museum dengan desain bangunan yang terlihat cantik sekaligus futuristik. Museum ini pertama kali dibuka untuk umum pada bulan Juli 2020. Tidak seperti bangunan museum pada umumnya yang memiliki desain bangunan layaknya balok, museum ini justru memiliki desain bangunan yang berkelok layaknya spiral atau pusaran. Dinding luar bangunan ini seluruhnya berupa kaca jendela yang berukuran besar. Dengan begitu, selain bisa menikmati benda-benda yang terpajang di dalamnya, pengunjung museum ini juga bisa sekalian menikmati pemandangan di luar. Bukan tanpa alasan, mengapa museum ini didesain supaya nampak menyerupai spiral berdinding kaca. Museum ini merupakan museum yang didirikan untuk memajang koleksi jam, salah satu produk buatan Swiss yang paling terkenal. Saat pengunjung masuk ke dalam bangunan museum sambil berjalan menikmati benda-benda koleksi yang terpajang di dalamnya, pengunjung akan berjalan searah dengan jarum jam. Koleksi jam yang dipamerkan di sini juga ditata sedemikian rupa supaya nampak seperti planet-planet yang mengelilingi matahari dalam sistem tata surya. Museum berbentuk kardus mie instan. Mie instan merupakan makanan yang amat digemari oleh berbagai kalangan. Rasanya yang enak dan metode penyajiannya yang mudah menyebabkan makanan ini begitu digandrungi. Mie instan juga kerap dikonsumsi sebagai makanan darurat oleh mereka yang sedang terburu-buru karena mie instan hanya perlu dimasak sejenak dalam air mendidih sebelum kemudian siap disantap. Setiap tahunnya, ada sekitar 100 porsi mie instan yang dikonsumsi oleh penduduk di seluruh dunia. Dengan melihat hal tersebut, bukan hal yang aneh jika kemudian ada yang mendapat ide untuk mendirikan museum khusus mie instan. Di kota Osaka, tepatnya di Jepang, terdapat museum yang memamerkan segala hal mengenai sejarah mie instan. Museum Ramen Instan Momofuku Ando adalah nama dari museum tersebut. Di museum tersebut, pengunjung bisa melihat perjalanan sejarah mie instan mulai dari tahun 1950-an hingga sampai seperti sekarang. Jika dilihat dari luar, bangunan museum ini nampak seperti kardus tempat penyimpanan mie instan. Begitu pengunjung memasuki museum ini, pengunjung bakal langsung disuguhi dengan segala hal yang berbau mie instan. Mulai dari koleksi bungkus mie, dari masa ke masa hingga patung versi raksasa dari wadah styrofoam mie instan. Museum berbentuk kloset. Toilet merupakan ruangan yang memiliki kesan negatif, namun memiliki peran amat penting bagi manusia. Berkat keberadaan toilet, manusia bisa melakukan buang hajat tanpa mengotori rumah maupun lingkungan sekitarnya. Namun normalnya, manusia tidak akan pergi ke toilet jika tidak benar-benar terpaksa. Kesan itulah yang coba dihilangkan oleh Sim Jae-duk. Pria asal Korea Selatan tersebut dikenal dengan sebutan Mr. Toilet karena saat masih menjadi wali kota Suwon, ia bekerja keras memperbaiki toilet-toilet umum di kotanya supaya bisa menyelenggarakan Piala Dunia 2002 tanpa masalah. Sim juga merintis berdirinya Asosiasi Toilet Dunia dengan tujuan meningkatkan kesadaran masyarakat dunia akan pentingnya toilet yang higienis. Tahun 2007, Sim bahkan tinggal di rumah yang bentuknya menyerupai kloset raksasa. Tahun 2009, Sim meninggal dunia pasca kepergiannya. Rumah Sim yang berbentuk menyerupai kloset tersebut diubah fungsikan menjadi museum. Di dalam museum ini, pengunjung bisa melihat segala hal mengenai sejarah toilet, mulai dari foto-foto toilet umum di masa lampau, bentuk kloset dari berbagai belahan dunia, hingga informasi mengenai pentingnya sistem kebersihan yang terjaga. Demikian videonya, semoga bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan dan juga wawasan teman-teman. See you next time. Thanks for watching. Sampai jumpa di video berikutnya.